Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Kokon MV. Kali ini saya mau berbagi tips sedikit buat kalian yang mau cari motor second bekas, coy. Apa saja sih yang eh, perlu kita tahu kalau kita mau mencari motor second bekas tapi yang masih dalam kondisi bagus. Bagus itu bukan berarti glowing, bukan berarti harus kenceng, bukan berarti harus looknya dapet, tapi bagus itu harus nyaman, nggak rewel. Kalau soal bersih itu menurut saya itu bonus, glowing itu bonus, tapi yang paling penting menurut saya adalah segi mesin, eh, nggak rembes, terus kelistrikan juga nggak error. Terus pokoknya motor itu siap jalan. Kalau masalah urusan glowing, cakep, udah modifan, itu kalau menurut saya malah kurang menarik. Kalau saya itu pengalaman saya ya cuy ya. Kalau kita mau mencari motor second bekas itu usahakan full original. Mesinnya full segel. Syukur-syukur dapat yang masih bener-bener bagus. Kalau kilometer menurut saya bukan patokan karena kalau kilometer itu bisa diakalin coy. Jadi kayak tukang jual beli motor, maklar-maklar, kadang mereka udah nurunin sedikit kilometernya biar kelihatan bagus. Tapi kalau menurut saya kilometer bukan patokan. Jadi kalian kalau mau cari motor second, carilah yang mesinnya masih bagus. Oh ya, pastikan kalau motor bebek ini original dan ini lecetnya cuman sedikit banget. Nah, misal kayak gini, ini lecetnya masih wajar dan catnya masih original. Terus untuk yang bagian bawah sini itu nggak rembes. Nah, untuk bagian bawah sini itu nggak rembes. Terus dilihat dari baut-baut head, baut-baut apalah itu. Nah, baut bak magnet maupun baut bak kopling itu enggak lecet, enggak ledes-ledes. Itu tandanya motornya enggak sering dibongkar, enggak sering diudak-udak. Jadi masih insya Allah original, coy. Yang pasti ininya enggak ada rembes oli. Untuk suara mesin menurut saya bisa jadi bahan pertimbangan, coy ya. Kalau untuk suara mesin sih usahakan cari yang masih halus, masih bagus. Tapi halusnya itu halus wajar. Seumpama kasar sedikit itu kasarnya itu kasar wajar. Bukan kasar karena rusak atau tapi kasar karena usia. Jadi kalian juga ini berbagi sedikit cuy. Kasar ataupun halus itu bisa dibuat si penjualnya cuy. Misalkan ini motor agak kasar sedikit, terus sama penjualnya dikasih oli agak kental dikit biar suaranya halus kalau mau dijual. Nah, itu yang paling repot menurut saya coy. Karena apa? Karena kita kan nggak tahu itu kita motor udah dibeli sampai rumah langsung ganti oli ternyata kok kasar. Nah, itu repotnya coy. Jadi kita itu usahakan kalau ini motor asli dari petaninya atau dari ownernya langsung itu kita tanyakan olinya pakai apa bro. Misal pakai Yamalup Silver. Nah, kan kita udah punya patokan. Oh ya, Malup Silver kekentalannya segini. Terus emang cocok buat motor VGR atau Jupiter Z, burung hantu atau Krypton. Itu kan emang cocoknya pakai Yamaha Silver. Nah, itu suara mesinnya itu kalau menurut saya yang motor yang masih bagus itu suaranya kayak gini. Saya kasih spill sedikit, coy. Oke, untuk yang sebelah kiri sudah. Sekarang yang sebelah kanan area bak magnet, bak kopling.
Oke, sekarang untuk bagian headnya suaranya coy. Oke, sudah paham? Lah itulah menurut saya yang mesinnya masih bagus coy, masih enak banget, masih jis. Nah, kalian bisa buat bahan pertimbangan buat kalian yang mau cari motor second bekas. Misalnya dari keluarga Yamaha. Eh, Kurang lebih suaranya kayak gitu. Dan utamakan kalau kalian cari itu yang full original. Misalnya dari segi pengapian CDI, terus kiproknya, kabel bodinya, koilnya itu kalau menurut saya kalau dari Yamaha ya itu harus original. Karena apa? Karena CDI punya Yamaha itu kalau kalian pakai yang imitasi atau KW-KW-an itu pasti di RPM tertentu pasti akan mengalami penurunan performa. Nah, dan untuk masalah CDI sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya coy. Kalian cari aja perbedaan CDI ori versus KW untuk Yamaha. Tapi kalau kalian mau pakai yang dilalah kok dapat motor second tapi CDI-nya KW, mau beli yang ori mahal, kalian bisa pilih di DSK Racing. Harganya sekitar 150-an kalau nggak salah. Itu kalau menurut saya udah lumayan, hampir-hampir mirip ori. Oke, untuk yang selanjutnya masalah look. Oke, kalau masalah look kalian sih selera ya cuy ya. Kalau saya sih suka yang original tapi di tambah-tambahin aksesoris sedikit tapi lainnya masih original. Tapi kalau untuk sok belakang itu kalau saya mending yang original cuy. Soalnya saya yang originalnya udah rusak ya, pakai seadanya aja, pakai yang kayak gitu. Oke, untuk catnya kalian harus usahakan full original coy, tanpa spet. Nah, itu menurut saya walaupun udah agak buruk tapi ketahanannya akan lebih lama daripada yang bagus tapi udah dicat ulang. Nah, gitu saya. Mungkin sedikit pengalaman saya tentang mau mencari motor bebek bekas Yamaha yang masih bagus, yang masih layak dipakai. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada kurangnya atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.